Di lingkup keluarga Fang, semua orang berboyong-boyong mengantar yang pergi sebagian kerabatnya. Duduk di depan kereta, Fang Tong berkata, berangkat, seorang anak berteriak pada ibunya, "Bu, aku juga ingin menaiki kuda besar." "Baik, lain kali ibu akan membawamu." "Hei, kamu cepat lihat itu, ramai sekali, iringan yang sangat panjang," ucap seorang gadis pada temannya. "Yang di belakang jangan ketinggalan, cepatlah," teriak Fang Tong. Dalam perjalanan, melintasi hutan pemandangan indah. Di sana sungai yang panjang membentang. Melewati hutan musim salju dalam wilayah dinasti Li. Dunia luar sangat indah, sungguh sangat menarik. Teritori dinasti Li benar-benar luas. Pertama kalinya aku keluar dari provinsi Longyuan. Ini terhitung perjalanan ribuan mil. Jika Nona besar tidak memikirkan kami, mungkin ia sudah melayang dan tiba. Fang Han bergumam, melintasi hutan berbukit. Di sana terpampang jembatan panjang, menjadi penghubung antar dinasti dan sekte. Fang Tong berdiri di depan atas kereta, menghadap ke dalam kereta melapor, "Nona besar. Gerbang sekte Yuhua sudah ada di depan. Di depan kalian adalah Gunung Yuhua, asal mula dari 10 besar sekte Yuhua, ini adalah keberuntungan dari 8 generasi kalian. Gubung Yuhua adalah pemimpin masa kini, bukan tempat yang sembarangan dikunjungi. Hanya dengan seorang murid luar saja, sudah setara dengan seorang pangeran atau menteri di kerajaan. Setelah naik gunung, semuanya harus menjadi lebih baik. Jangan menforeng nama puncak petir ungu, keluarga Fang dan Nona besar. Kalian dengar tidak? Mengerti kepala pelayan, ucap rombongan. Fang Han melihat-lihat sekeliling, pemandangan indah menakjubkan, burung bangau bersuara menghempaskan sayapnya di udara. Gunung-gunung menjulang tinggi menghiasi suasana keabadian. Dia bergumam, jalan spiritual, ini benar-benar jalan spiritual. Benar saja, ternyata 10 sekte besar dibandingkan dengan murid kerajaan, itu lebih bagus. Rombongan bergemuruh, berbicara satu dengan yang lainnya, seakan belum pernah melihat pemandangan dan aura yang begitu menakjubkan. Tiba di depan rombongan, seorang prajurit berkuda berkata, "Apa itu?" sambil menunjuk ke depan arahnya. Rombongan menghentikan langkahnya, menatap ke arah depan mereka. Tiba-tiba, segerombolan murid sekte Yuhua terbang di angkasa menunggangi bangau, mencegat rombongan keluarga Fang. Menghempaskan sayapnya, terbang di atas, membuat debu-debu tanah beterbangan, menutupi pandangan, turun membuat serangan kecil kepada anggota rombongan. Qianlixue si kuda putih merengek ketakutan, tidak apa-apa, ucap Fang Han mengelus kepala kuda. Apanya yang disebut murid spiritual, bersikap tidak sopan begitu kepada orang. Cepat bantu aku berdiri." Dengan terhempas kaget dan jatuh ke tanah, Fang Tong berteriak minta tolong. Si kuda putih yang didampingi Fang Han mengamuk, hingga Fang Han tak dapat menenangkannya. Kuda itu membuat serangan terhadap murid Yuhua yang tidak sopan itu. Murid Yuhua yang berada di garis depan marah kepada Fang Han, dengan telunjuknya menunjuk orang rendahan. "Cari mati kau." Kuda itu kemudian membanting diri, membawa Fang Han di sampingnya, terhempas jatuh ke tebing yang curam. Untungnya, ada pohon yang tumbuh di tebing, satu tangan Fang Han memegang dahan pohon itu, melirik ke arah kuda yang jatuh berteriak, "Qianlixue." Menatap tebing dan mendaki, tepat di depan murid itu, Fang Han tak kuasa menahan amarah, "Kalian terlalu kejam." Dengan santai, murid itu mendekat, "Kalian orang rendahan, bagaimana bisa masuk sekte Yuhua? Lalu kalian, mengapa menghilangkan nyawa kudaku?" ucap Fang Han. Mengambil cambuk, murid itu melancarkan serangan terhadap Fang Han. Melihat itu, Fang Han menghindari cambuk itu. Di dalam kereta, Fang Qingsue tak kuasa menahan amarah, dia terbang keluar, "Hentikan." Menuju arah murid itu, dia melancarkan serangan dan memukul murid yang memegang cambuk itu, seketika terjatuh bruh. "Senior Jin mengajarkan kalian menyambut tamu seperti ini?" tanya Qingsue. "Ternyata murid utama yang baru naik tingkat, Senior Fang," ucap murid itu menghina. "Memang kami datang untuk menyambut Anda. Namun, tadi pelayan keluargamu tanpa izin membuat keributan, ini melanggar peraturan perguruan." "Benar sekali Senior Fang. Senior Jin secara khusus meminta kami saat menjemput Anda, kami harus mengajarkan peraturan pada pelayan. Karena orang rendahan datang ke perguruan harus sangat diperhatikan, jangan melanggar pantangan apapun." Murid itu melirik Fang Han menghina. Di samping, wanita berbaju merah melompat-lompat antar cabang pohon,
berdiri dan mengamati situasi tersebut. Terus-menerus menyebut orang rendahan, sungguh terdengar tidak enak. Fang Qingshui menatap mereka dengan mata merah. Orang-orangku, sejak kapan perlu diajari kalian? Kelihatannya senior Jin sangat tidak puas dengan kenaikan tingkatku. Mendengar itu, murid Yuhua ketakutan, melengkungkan tangannya. Lagi pula, senior Fang tidak ingin kami sambut. Jadi, senior Fang bawa saja sendiri orang-orang naik gunung. Sambil tertawa, murid itu ingin berbalik dan pergi. Tiba-tiba, dengan dingin Fang Qingshui berkata, "Tunggu, apakah kalian ingin pergi begitu saja? Mengapa senior Fang sudah tidak mengizinkan kami memberi pelatihan, padahal hanya orang dan kuda rendahan?" "Cih," ucap murid itu, "tidak peduli orang rendahan atau kuda rendahan, semuanya adalah milikku. Kalian membunuhnya, berarti menantangku. Karena begitu, kalian gantikan dengan nyawa kalian," ucap Fang Qingshui dingin. Dari samping, Fang Han menatap ngeri, aura yang begitu menakutkan. Dengan marah, Fang Qingshui segera merilis pisau petir ungu di tangannya, membantingnya ke arah para murid dan bangaunya. Seketika, murid itu mati dan murid yang lain ngeri marah ketakutan. Menonton itu, seseorang berbisik, "Nona besar begitu hebat." Wajah ngeri dan marah menyelimuti para murid. "Fang Qingshui, kamu berani sembarangan membunuh orang? Apakah kamu tidak takut peraturan sekte? Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada senior Jin? Bagaimana kamu menjawab pertanyaan Penatua Tianxing?" Murid utama bertanggung jawab mendidik. "Memiliki kekuatan membunuh. Kalian merendahkan martabatku. Kalau aku tidak membunuh kalian, di mana martabat seorang murid utama ditempatkan? Jika ingin menyalahkan, salahkan senior Jin kalian, mengirim kalian untuk merendahkan diriku. Aku harap di kehidupan berikutnya, tolong perbaiki penglihatan kalian," ucap Fang Qingshui dengan marah. Secara langsung, dia membuat pisau petir ungu, melemparkannya dan membunuh para murid itu. Seketika, pisau yang hampir sampai di murid yang memimpin, ada teriakan, "Hentikan!" dan memblokir pisau ungu itu dalam sekejap. Ya benar, dia adalah Jin Sitai, orang yang telah mengirim mereka menghadang rombongan Fang Qingshui. Melihat kedatangannya, murid itu memanggil, "Sifu, Sifu." Fang Qingshui, demi pelayan itu membunuh keempat orang kami Sifu. Memandangi Fang Han, lalu mengerutkan kening, Jin Sitai berkata, "Junior Fang, jika ada masalah bisa didiskusikan, mengapa harus membunuh Jin Sitai?" "Aku, Fang Qingshui ingin membunuh orang, apa 7 belati api hijaumu bisa menahanku?" jawab Qingshui. Baku hantam pun terjadi guys. Dengan triknya, sebenarnya belati perir ungu Fang Qingshui bukan untuk menahan belati api hijau Jin Sitai, melainkan membunuh sisa muridnya yang lari di belakangnya. Mengetahui trik itu, Jin Sitai mengejar belati itu, tetapi tidak. Darah mengalir di sisi mulutnya. "Kamu, langit dan bumi dipandang rendah, dan semuanya tidak berarti." "Guru Bai Haichan, aku takut Nona besar tidak mudah dibunuh," gumam Fang Han melihat kejadian itu. "Jika kamu tidak puas denganku, di Gunung Yuhua, di arena Tianxing, aku menunggumu kapan saja," ucap Qingshui berbalik. Arena Tianxing, itu adalah tempat yang menentukan hidup dan mati murid utama. Mengepalkan tangannya dengan erat, "Fang Qingshui, kamu jangan terlalu berlebihan," ucap Jin Sitai. "Jin Sitai, meski kamu juga murid utama, tapi posisimu hanyalah ranah ajaib penguat mistis tingkat 2, ucap Fang Qingshui. "Kamu, masalah ini aku akan melaporkannya kepada Penatua Tianxing," ucap Jin Sitai, berbalik dan pergi. Si Fang Qingshui ini tidak memandang orang. "Aku tidak percaya, tidak ada orang yang bisa menghadapimu." Setelah baku hantam berakhir, akhirnya Fang Qingshui mendarat di depan semua orang yang terlihat sudah kelelahan. "Tikus-tikus menggangguku, aku tidak akan membawa kalian sendiri ke puncak petir ungu, aku ingin mengasingkan diri. Aku mengandalkanmu Fang Tong untuk mengurusi semua urusan puncak petir ungu. Jika ada orang yang mengacau lagi, sebutkan saja namaku." Pelayan menerima perintah. "Fang Han, iya Nona besar. Kuda yang kamu rawat pintar dan patuh, aku mengangkatmu menjadi pengurus hewan mistis, kedepannya, kamu akan merawat hewan mistis bangau putih." Sambil melemparkan token ke arah Fang Han, Fang Qingshui melanjutkan, "Ini adalah token hewan mistis yang biasa mengendalikan bangau putih." Membungkuk, Fang Han berterima kasih pada Nona besar. Di token itu berkilau tulisan, "Hewan mistis petir ungu." "Baiklah, aturan sudah ditetapkan, kalian lakukan sendiri tugas masing-masing."
Ucap Fang Qingsui pergi. Salam untuk Nona besar, ucap kawanan setelah kepergian Fang Qingsui. Token ini ternyata bisa mengendalikan bangau putih, tidak disangka bisa mengendarai bangau di langit. Gumam Fang Han sambil melihat token di tangannya gembira. Setelah mendapatkan apresiasi dari Nona besar, seorang pelayan perawat kuda dalam sekejap menjadi pengurus hewan mistis. Posisi ini benar-benar naik tinggi, ucap Fang Tong iri. Dia hanya seorang pelayan kecil, mengapa posisinya mendadak naik ke atas kepala kita, mengapa Nona besar memilihnya menjadi pengurus hewan mistis, mustahil. Ini pasti mustahil, ucap orang-orang dengan iri. Bocah, keluarkan token hewan mistis, hahaha tawa Fang Tong. Kalian, mengapa tidak bersedia, ini adalah anugerah dari Nona besar. Hahaha, meski Nona besar menganugerahi, tapi apa kamu bisa menggunakannya, kamu itu pelayan rendahan, bisakah membuat mereka mematuhimu? Hei, bocah ini ingin kamu bekerja di bawahnya, apa kamu setuju? Ucap Fang Tong lagi pada yang lain. Ini hanya lelucon, seorang pengurus kuda ingin memerintah saya, benar sekali, bulu saja belum tumbuh kau. Pulang saja dan minumlah susu 2 tahun lagi. Hahaha, pengurus Lai, beri dia pelajaran, biar dia tahu betapa tinggi langit, betapa tebal tanah. Benar, beri dia pelajaran. Beri dia pelajaran. HP, aku menjadi pengurus hewan mistis berdasarkan kemampuan, geram Fang Han. Kemampuan, bocah, kamu ingat ini, di keluarga Fang, kamu tetap pelayan rendahan, selanjutnya lebih sadar sedikit. Nona besar tidak akan mengatur urusan rumah, saya secara alami mengantikan dia mengurusi puncak petir ungu. Pengurus lama ini belum mengajarimu beberapa lama ini. Tangan ini terasa sesikit gatal. Sambil merentangkan tangannya Fang Tong bicara. Di tempat gelap di Gunung Tianxing, dengan bekas luka, Jin Sitai ingin menemui Penatua Tianxing. Fang Qingsui tidak memandang orang, melihat muka ayahku, Penatua Tianxing tidak akan diam saja. Kali ini, aku kehilangan 8 murid dalam, aku harus mendapat keadilan untuk orang tua mereka. Fikir Jin Sitai. Penatua Tianxing, Penatua Tianxing. Jin Sitai berteriak memanggil. Wah. Bagaimana ada seorang junior malam-malam datang ke arena, berani sekali mengganggu tidurku. Hormat pada Penatua Tianxing. Jin Sitai buru-buru memberi hormat. Murid utama puncak api hijau, Jin Sitai datang menghadap. Kamu tidak perlu bicara, aku sudah tahu alasannya. Suara Penatua Tianxing bergema. Kehebatan Penatua Tianxing tanpa batas, tolong Penatua beri keputusan demi murid. Ucap Jin Sitai. Lancang. Jelas-jelas kamu yang salah lebih dulu, jika bukan kamu yang menyuruh 8 murid dalam itu, sengaja menyusahkan Fang Qingsui, dia yang baru naik ke gunung, bagaimana mencari masalah denganmu, masalah ini sama dengan penjahat yang melapor lebih dulu. Cepat pergi, jika tidak, aku hukum berat kau, ucap Penatua Tianxing dengan marah. Penatua Tianxing, tolong izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, ucap Jin Sitai. Tanpa kata, Penatua Tianxing langsung mengusir Jin Sitai dengan serangan, membuat Jin Sitai terbalik berguling di tangga dan meludahkan seteguk darah. Bagus kau, Fang Qingsui. Bahkan, Penatua Tianxing juga membelamu. Jika aku tidak bisa membunuhmu, maka, sia-sia saja aku menjadi murid utama. Jin Sitai menggerutu. Penghinaan ini akan kau bayar 100 kali lipat. Yang kau singgung bukan hanya aku, masih ada senior terbesar Hua Tiandu. Jen Jeng Jeng, bersambung.